pelan-pelan biar Anda paham. Lalu yang terakhir ada sebuah statement. Bahar ini statementnya itu lucu dan sangat membanggakan dirinya. Dulu waktu sidang, dia mengaku, "Pak Hakim, kamu dolim, saya adalah cucu Nabi." Ya kurang lebih seperti itulah. Terus dalam ceramah-ceramahnya, "Saya, demi Allah saya ada darah Nabi, darah Rasulullah." Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Menjumawakan dirinya sebagai seorang cucu Nabi. Tetapi tidak didukung dengan perilaku. Nah gitu. Dengan perilaku. Bahkan santri-santrinya atau muridnya itu bikin keonaran lagi dengan didikasi yang diberikan oleh saudara Bahar tersebut. Yaitu tentang walaupun ada seorang Habib sekalipun itu jahil, itu lebih mulia ketika dibandingkan sama 70 kiai. Dan ini juga kontroversi gitu loh. Jadi banyak sekali gitu. Ini yang apa biar tahu, ini nanti tolong dibagikan teman-teman semuanya biar tahu ya. Ini supaya pentolan-pentolan ya, ini dari yang terhormat orang tua kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami biar paham nih. Ya, ini adalah jeritan umat muslim nih. Ini warga Nahdliyin nih. Biar tahu, kita kasih tahu nih pelan-pelan. Biar tahu runtutan kronologisnya. Biar tahu. Tolong nanti kalau ada yang tanya, bagikan masalahnya ini apa sih ini. Ini dari awal saya ceritakan ya. Lah, ada statement-statement seperti itu. Lah, yang terakhir itu yang ngaku cucu Nabi sudah. Yang menganggap kiai seolah-olah ulama di Indonesia ini yang pribumi itu KW. Kami adalah cucu Nabi, darah Nabi kami. Maka datanglah kamu kepada kami umat. Kalau yang ulama kiai pribumi itu seolah-olah itu adalah KW. Itu adalah tafsiran ketika ada santrinya Bahar bilang, walaupun satu Habib yang jahil, dia tetap lebih mulia perbandingannya dengan 70 kiai. Kiai kan di Indonesia. Kiai itu di Indonesia. Kalau di Yaman namanya Habib. Ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir ada sebuah statement lagi yang kira-kira itu bikin membagongkan. Yaitu dia itu mengkritik yang namanya Gus Fuad Pleret. Ada di situ ya. Ada historisnya semua di media itu ada itu, jejak digitalnya itu. Lalu akhirnya mengkait-kaitkan bahwa dia adalah keturunan, dia juga zuriat Wali Songo. Bah, dia mengimbuhi bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada, terputus. Lah karena kalau sudah terputus kan berarti bukan zuriat. Umat itu menyaksikan tuh statement-statement seperti itu, ya kan? Itu adalah statement yang dilakukan Bahar. Jadi memutuskan nasab keturunan Wali Songo itu dianggap tidak ada. Disitulah Bapak Kiai, para alim ulama, tolong dengarkan saya itu walaupun selengean kalau ngomong tuh insya Allah bener. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah akhirnya keturunan-keturunan yang merasa keturunan dari Wali Songo, ada yang dari Sunan Ampel, ada yang dari Syarif Hidayatullah, dari Sunan Gunung Jati, ada yang dari Al-Bantani, dari semua itu akhirnya membantahlah bahwa ada dari ini, ada dari itu. Cucu-cucu atau keturunan dari Wali Songo ini tidak terima. Datanglah mengkonfirmasi. Terus namanya Kiai Haji Imaduddin memberikan statement-statement, bahkan meneliti karena mungkin penasaran, ada berita yang lagi viral kan, membuat karya penelitian. Kiai Haji Imaduddin tuh akhirnya yang ditemukan penelitian beliau adalah belum terkonfirmasi karena ada mengurut-urutkan gitu, Bahar itu dari mana sih? Oh dari Balawi, mungkin keluarga Balawi. Nah keluarga Balawi ini tidak tersambung atau seperti apa. Jadi keabsahannya itu belum terkonfirmasi gitu. Yang ia temukan ya, yang ia temukan itu kurang lebihnya adalah bahwa dari Ubaidillah ini terputus. Nah
Ini dia masalahnya. Akhirnya rame dawang, 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 dawang. Nah, ayo kita yang adil. Kita yang adil sekarang. Harusnya ini orang-orang ini protes dulu terhadap Bahar. Biang teladinya itu adalah Bahar. Ayo yang rasional yuk, yang rasional. Bahar itu telah memutuskan nasab Wali Songo, keturunannya itu gak ada. Gak ada keturunan Wali Songo. Inilah yang bikin murka. Bahkan nih dilema yang saat ini terjadi adalah di PBNU itu banyak juga dari Habib-Habib. Saya sendiri aja juga dilema bagikan buah si malakama. Kenapa? Loh, saya juga punya guru itu Habib sama. Di PBNU juga ada Habibnya, Habib-Habib Alim. Di institusi, di pemerintahan juga ada Habibnya. Ini galau gitu loh. Ini masalah nasab. Waduh, ini ya Allah, bingung. Jadi ini nyampenya kemana-mana. Ini tolong dengarkan. Ya, jadi mohon maaf, kadang-kadang ada yang tidak sepakat dengan PBNU. Ini jelas. Kenapa? Tidak ada yang tegas menegur yang namanya Bahar. Awalnya kan dari Bahar itu. Kenapa ketika ada penelitian, karya penelitian mencari sebuah penemuan Kiai Haji Imaduddin yang saat ini katanya dilaporkan, ya kan? Itu bagus itu. Dilaporkan itu bagus, saya kasih aplaus yang melaporkan. Umat muslim harus mendorong, terima kasih. Begitu. Supaya apa? Ini nanti akan diteliti nih. Ini semuanya akan manjang nih jadinya nih. Nah, harusnya ini yang saya sayangkan. Ini yang saya sayangkan gitu. Ketika Kiai Haji Imaduddin dia menyampaikan bahwa tentang nasab Ba'alawi. Kok tentang nasab Wali Songo sepi-sepi aja? Ini nih, ketika yang ada berstatement, Kiai Haji Imaduddin berstatement, menurut penelitiannya, silakan dibantah dengan ilmu. Dia kan meneliti kan, dibantah dengan ilmu. Tersambung atau tidak membutuhkan konfirmasi. Ada nggak yang bisa mengkonfirmasi atau yang membantah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin? Ini tentang ilmu ini. Ini ilmiah gitu loh. Harus ada yang membantah. Terakhir kalau nggak ada yang bantah ya udah tes DNA lah. Itu kan narasi ya. Ya kan? Ini tafsiran dari semua itu. Ujung-ujungnya ayo tes DNA lah daripada pusing kan begitu. Ini gue akhirnya santero yang kobongan orang banyak, tetapi saya itu heran. Kenapa ketika ada oknum dari keluarga Ba'alawi, memang betul ini personal nih, ini personal. Kenapa? Mulutnya Bahar serusak apapun pasti akan dijawab. Bahar tidak mewakili RA, betul? Bahar tidak mewakili Ba'alawi, betul? Itu adalah personalnya Bahar. Tapi kenapa? Kenapa ketika Bahar menghina, memutuskan, ya Allah, keluarga Wali Songo, kok enggak rame? Orang pribumi, kok banyak yang nyerang Kiai Haji Imaduddin? Ya bener nih, keturunan Wali Songo udah terputus, nggak ada keturunannya. Ya begitu. Iya. Nanya, bisa-bisa keturunan Wali Songo nggak ada. Bisa orang pribumi ini nggak ada keturunannya. Wah, bisa-bisa orang Indonesia keturunan Arab semua, Ba'alawi semua. Kenapa gak rame? Kenapa gak rame? PBNU sikapnya lemah. Sama posisinya kayak saya. Bagaikan buah si malakama. Pengurus dari PBNU juga ada Habib. Lemah. Guru saya Maulana Habib Lutfi. Orang yang paling sakti di Indonesia. Masya Allah. Luar biasa karomanya. Juga Habib. Lemah kan? Lemah. Yang saya herankan. Ketika Kiai Haji Imaduddin yang jelas-jelas orang pribumi. Sekarang dilaporkan. Ada beberapa orang yang melaporkan. Ramainya santero.
Narasinya seolah-olah ini adalah adu domba propaganda. Maaf nih ya. Propaganda antara ulama dan Habib. Sadar. Yang adu domba, yang propaganda itu apanya dari mulutnya Bahar. Wali Songo dihina. Keturunannya terputus hati. Gak ada. Berarti bukan zuriat. Dari Gus Dur ya, yang kelihatan-kelihatan aja deh, gak usah bahas yang tinggi-tinggi. Ya, kita belum hidup soalnya. Guru besar Gus Dur, Mbah Yai Said, terus ada keraton-keraton tuh keturunan Wali Songo dari Kesepuan, Kanoman, Al-Bantani, semua. Berarti Wali Songo nggak ada keturunannya. Nggak ada. Kok gak rame? Kok nggak ada yang nuntut Bahar? Kok nggak ada yang nuntut Bahar? Oh loh, so Indonesia pada nggak berani kan sama Bahar? Cemen. Itu ceritanya. Jadi mohon maaf, kula sanes suul adab bayai para yai. Ceritanya itu. Saya menyampaikan hak. Batil ya batil. Ngopo? Nggak ada satupun manusia yang bisa menggiring Bahar untuk meminta maaf. Oh, ulama kita pribumi itu dari Wali Songo. Wah, Gus Dur itu ada loh dari, beliau itu juga Syarif ya, juga Sayyid loh. Itu, yang itu ulama yang sebelah sana, kiai yang sana, itu ada dari Wali Songo. Giliran adem ayem, ngaku-ngaku. Giliran geger kayak ngene dinyak karo wong-wong imigran sing cangkeme rusak, kelakuannya kayak iblis, kayak bangsat. Meneng kabeh cangkeme. Kisruh aja. Tae-taean. Aku ngomong kayak ngene mau dipermasalahkan. Ayo laporkan saya. Jancuk tenan nih. Asem nganti mlebu. Wes. Ora emosi aku sih, Masya Allah. Wis kena kopine, Gus. Wah, ngeri tenan. Emosi dhewe aku. Aku ngomong kayak begini, benci sama saya. Ada yang mau melaporkan saya. Laporno, halal Arya dilaporkan. Tak tebus berapa tahun. Asal Anda tahu semuanya. Ini orang kelompok-kelompok makar sama pemerintah. Para pembenci sama kelompok-kelompok waris semua.